Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini Darbookers Adventure sedang mampir di Taman Pancasila. Kita di sini akan mengulik sejarah Taman Pancasila dan Gedung Birau yang terletak bersebelahan di area alun-alun Kota Tegal. Sebelum lanjut, kami sarankan pada Anda untuk dukung channel kami ini dengan klik tombol like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. Kemudian bagikan atau share juga ke teman-teman Anda agar kita semua bertambah wawasannya. Terima kasih. Di Taman Pancasila terdapat sebuah tugu pal yang berbentuk lingga yoni. Merupakan bangunan ikonik di Taman Pancasila ini dan tentunya bersejarah. Disinilah salah satu jejak Bapak Soekarno di Taman Pancasila, Kota Tegal. Tempat bersejarah yang diresmikan oleh Bapak Soekarno, Presiden RI pertama, dibangun dan diresmikan pada tahun 1950-an. Taman Pancasila bisa disebut cagar budaya karena diresmikan langsung oleh Presiden pertama kita, Bapak Soekarno saat datang ke Tegal, tepat di bawah patung Garuda Pancasila, yakni tugu berbentuk lingga yoni yang diambil dari peradaban Hindu. Tugu ini mempresentasikan kelamin laki-laki, lingga yang melonjong, dan kelamin perempuan, yoni, yang seperti lumpang. Lingga yoni melambangkan kesuburan yang diambil dari jejak peradaban Hindu. Bisa juga direpresentasikan sebagai lambang kemakmuran. Hal ini menjadi salah satu nilai filosofi dalam pembangunan Taman Pancasila. Selain meresmikan Taman Pancasila, Bapak Soekarno kala itu juga bertujuan untuk menggaungkan spirit persatuan dan kesatuan bangsa setelah terjadi gejolak peristiwa 3 daerah, yaitu Tegal, Slawi, Talang. Oke, setelah kita menyimak Taman Pancasila dengan tugu pal yang berbentuk lingga dan yoni, kita geser sedikit mengulik tentang Gedung Birau. Gedung Birau atau disebut juga Gedung SCS Semarang Cirebon Strom Tram merupakan bangunan sejarah yang berdiri tepat di sebelah Monumen Pancasila, sebuah bangunan bersejarah peninggalan Belanda. Berdasarkan buku profil bangunan cagar budaya Kota Tegal, keberadaan bangunan yang berdiri tepat di Jalan Pancasila Kota Tegal ini menjadi saksi sejarah transportasi kereta api di Jawa. Gedung Birau sekaligus menjadi bukti peninggalan arsitektur kolonial Hindia Belanda, yakni Henry Maclean Pond. Dalam bukunya dituliskan bahwa pada tahun 1884 sampai 1971, ia merancang bangunan Gedung Birau sebagai kantor perusahaan kereta api Semarang Cirebon Strom Tram, Maastricht. Perusahaan SCS merupakan salah satu perusahaan transportasi kereta api yang melayani trayek Semarang hingga Cirebon melalui Pekalongan dan Tegal. Pada masa penduduk Jepang, sekitar tahun 1942 sampai 1945, pernah dijadikan markas bala tentara Jepang, termasuk saat revolusi kemerdekaan. Gedung SCS menjadi simbol perlawanan terhadap penduduk Jepang oleh pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api. Bangunan Birau ini menjadi milik PT Kereta Api Indonesia. Sebelumnya pernah digunakan sebagai bangunan sekolah dan universitas milik Yayasan Pancasakti Tegal. Baik, kiranya sekian dari kami ya, mengulik sekilas tentang Taman Pancasila dan Gedung Birau ini. Bila ada kekurangan atau salah kata atau kurangnya informasi, kami mohon maaf.
Kami akhiri, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.